yang berkesempatan bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan seperti yang kami informasikan untuk malam hari ini bahagia sekali kami kedatangan tamu jauh banget enggak juga ya Pak ya, cuma beda kecamatan kita ya, beda kecamatan. Jadi untuk malam hari ini seperti yang kami sampaikan di Wajah Batam, bahwa malam ini ada bincang-bincang santai kita dengan Pak Zulkriansah yang biasanya dipanggil dengan JJ Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar ini? Waalaikumsalam. Iya, baik Pak, malam hari ini sampai juga akhirnya ke Wajah Batam ya Pak. Oke, bagaimana Pak kabar keluarga sekarang, sehat walafiat? Alhamdulillah. Sehat ya. Dan juga keadaan Bapak saat ini juga sehat walafiat? Ya, happy. Happy ya. Terlihat dari senyumnya. Tadi baru masuk aja saya lihat, oh ini Pak, ini saya baru kali ini loh ketemu Bapak. Biasanya saya hanya melihat di media sosial ya. Yang ketemu langsung sebenarnya baru sekali ini dengan Bapak. Terus juga untuk malam hari ini kesan pertama yang saya lihat, orangnya bersahaja sekali, itu yang pertama saya lihat. Apakah sehari-hari seperti ini atau ini hanya pencitraan Pak? Oh, saya nggak bisa pencitraan. Beginilah Pak adanya. Iya begitu ya. Pak asal Bapak dari mana Pak? Saya orang Melayu. Melayu, kelahiran? Saya kelahiran Jakarta. Oh, bisa dekat ya Pak ya. Ya, Kalau suara saya kenceng Pak. Ya, saya kelahiran Jakarta. Saya Iya. orang Melayu, ibu saya keturunan raja. Iya. Dan di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat, Ya. Pulau Penyengat ya. Terus juga besar dan Besar saya sekolahnya? di Batam. Besarnya di Batam. Ya. SMA-nya dulu di Dulu Batam. SMA enggak, saya pilih di Tanjung kelas 1 dan kelas 2 di SMA Negeri 2 Tanjung. Kemudian SMA 3-nya saya pindah ke SMA Negeri 4 Jakarta Gambir. Oh, Jakarta Gambir. Baik. Pak Suasat, kita sudah bergabung di grup Pak? Boleh? Iya, kita lihat dulu ya Pak ya, apa sudah bergabung di Wajah Batam. Ini kita baru di fanpage, fanpage kita sudah bergabung. Tapi di Wajah Batam kita lihat dulu posisinya Pak Suasat, apakah sudah ada di Wajah Batam, biar kita bisa ngobrol santainya dilanjut. Karena tadi juga kita sudah infokan di grup Wajah Batam. Jadi tadi dari komentar-komentar kita juga melihat mungkin ada yang menunggu. Oke? Oke, berarti sekarang nonton bareng nih kayaknya kita hari ini di grup Wajah Batam Pak. Oke. Dan juga untuk malam hari ini boleh nggak saya bertanya tentang karir sedikit Pak? Boleh. Iya. Misalnya asal muasal terjun ke politik itu sebenarnya apa yang menjadi keinginan? Apakah ini memang sudah basic dari sekolah atau bagaimana Pak? Oh tidak, saya sekolahnya strata 1 saya teknik perminyakan Trisakti. Oh, teknik perminyakan. Ya, kemudian saya juga sempat sekolah di luar. Ya. 1 tahun. Nah. Bisnis. Ya. Kemudian saya sekolah finance management Ya. di Prasetya Mulia Jakarta. Itu program finance manager. Oh gitu. Tapi kok dari minyak tadi Pak, kok jatuhnya ke politik tuh gimana ceritanya tuh Pak? Gini, sejarahnya. Jadi saya masuk politik itu tahun 2000, masuk Partai PAN. Pertama kali. Dan sampai hari ini juga. 2000. Jadi sampai tahun 2000. Kemudian saya puasa politik 14 tahun. Kemudian saya diminta lagi sama teman-teman, dipilih juga lagi menjadi ketua MPP PAN pada tahun 2016 atau 2017. Iya, berarti Bapak tetap setia dong ya, setia orang. Iya, saya tidak suka loncat-loncat partai. Iya, tidak suka loncat-loncat. Ketahuan dari segi politiknya tetap bertahan di satu politik dan mungkin sesuai dengan pandangan politik Bapak kali. Iya. Nah, itu pandangan kita sementara. Pak, ini kita kan kebetulan hari ini Bapak bisa menyempatkan waktu walaupun beberapa waktu yang lama. Itu sebenarnya kami ingin mengundang, cuma Bapak tuh kesannya sibuk sekali gitu, entah sedang apa, dan kita takut mengganggu sehingga baru sekarang bisa berjumpa dengan Bapak. Karena ini terkait juga nih ceritanya, kami dapat info di medsos katanya KPU menolak. Menolak. Kalau bahasa anak-anak saya, bapaknya ditolak jadi Pak Wali Kotanya gitu. Itu bahasa anak-anak sih Pak. Mungkin dalam bahasa kita sehari-hari berbeda. Apakah memang sudah sampai penolakan terhadap menjadi balon atau bagaimana Pak?
Jadi kalau kita baca PKPU, ya, tidak ada tuh kata menolak. Oh, tidak ada kata menolak. Tidak ada. Tapi di surat itu beritanya ditolak loh, Pak. Iya, saya bingung tuh bahasa dari mana dapatnya ya. Cuman itu tahunnya juga 2019. Iya, 2019. Ya. Seharusnya 2020. Kalau 2019 dan Februari berarti sebelum Pilpres dan Pileg, Pak. Oh, yang ini, yang aturan PKPU-nya itu? Bukan. Oh, surat berita acara yang diserahkan ke kami. Berita acara di tahun 2019? Iya, tulisannya 2019, kemudian kata menolak, dan sepertinya di PKPU tidak ada kata menolak. Seharusnya apa, Pak? Ya, KPU tahu lah. KPU tahu ya. Tapi kita jadi tertarik nih, kronologisnya sampai tertolak dengan bahasanya KPU itu seperti apa, Pak? Begini, kami datang ke KPU. Ya, kronologis lah ya Pada ceritanya. tanggal 23 jam 22. Iya, iya. Kemudian kita masuk karena kita menunggu LO kita jam 20. Iya. Kemudian kita administrasi ya. Iya. Kemudian kita serahkan, ada beberapa yang jadi dipermasalahkan. Dipermasalahkan Itu dipermasalahkan rangkuman misalnya satu kecamatan ada beberapa kelurahan itu cuma tulisan doang. Misalnya kecamatan Mongsa, kelurahan Batu Besar sekian, kelurahan Kabil sekian. Nah, rangkuman itu kami fotokopinya belum lengkap. Dan itu fotokopi loh. Iya. Yang diminta salinan fotokopi. Salinan rangkuman lah istilahnya. Harusnya kan kami datang, kemudian kami punya surat dukungan 63.054. Waduh, saya baru tahu nih kalau dukungan Bapak berapa? 63.000 surat dukungan. Dan itu KTP elektronik? Semua elektronik. Tidak ada KTP siap? Tidak ada, sudah kita sortir jadi gini. Dan juga penggandaan KTP? Gini Pak, sebelum kami pada saat kami masukkan silon, yaitu KTP ganda dan KTP di luar Batam bukan hanya siap, kami juga dapat dari Sumatera Utara, Sulawesi, tapi itu telah kita sisihkan semuanya. Masuk itu sejumlah yang terbuang itu sekitar 21.000. Jadi sebenarnya kalau didukung tanpa kita pisah-pisahkan berapa? Yang ada di sekretariat itu sekitar 84.000. Kemudian yang saya pegang ya itu ada 10.000 sampai saat ini masih. Ya, itu sebelum kita pisah-pisahkan yang daerah-daerahnya. Nah, sebelum kita serahkan di KPU itu sudah dipisahkan yang 63.000. 3.000 itu sudah bersih. Sudah bersih. Ya. Logikanya untuk PKPU itu berapa? KPU itu syarat dukungan minimum adalah 48.816 dan kami sudah mencapai 127,9%. Iya. Aneh ya? Oh, kok saya yang nggak mikirnya aneh ya? Baik, oke. Untuk para Weber yang berada saat ini menonton kita, kalau Anda ingin bertanya, kita juga membuka line telepon di 0853 5630 8683. Anda bisa langsung bertanya kepada Pak JJ ya Pak semalam hari ini. Apa yang perlu Anda tanyakan silakan. Atau kalau Anda ingin bertanya lewat komentar juga boleh, nanti saya akan bacakan, Bapak bisa menjawab ya. Dan juga untuk Anda silakan saja untuk saat ini yang sudah bertanya kita akan lihat dulu. Selamat malam, salam sportif. Oke, jangan lupa minum teh dulu Pak. Kayaknya nyantai nih. Pak JJ-nya asik-asik saja kok dari tadi ya, nyantai saja. Dan juga untuk Untuk Anda yang ingin bertanya juga silakan, kita akan buka line telepon di nomor telepon yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita balik lagi kepada yang tadi Pak, yang masalah kronologis tadi itu 63, tapi ditolak dengan alasan hanya rangkuman saja, fotokopi rangkuman yang belum lengkap. Sebenarnya dari syarat itu mana sih Pak yang penting, pengumuman atau surat dukungan? Rangkuman. Rangkuman atau surat dukungan, ya itu kan yang bedanya. Fotokopi pula ya. Iya, rangkuman itu juga nggak asli tuh, fotokopi gitu. Sebenarnya mana yang lebih itu? Berdasarkan undang-undang PKPU nomor berapapun tetap
surat dukungan merupakan syarat mutlak dari calon perseorangan. Iya, jadi syarat mutlak sebenarnya surat dukungan dan itu kita sudah menembus, cuma di rangkuman fotokopi saja yang belum. Iya. Pak, gimana sih dengan seperti itu perasaan Bapak itu terhadap maaf ya kalau saya bilang ini ada, kalau saya sendiri yang merasa pasti ada perasaan nggak adil gitu. Apa pernah nggak terlintas perasaan seperti itu? Ya, kalau adil dan tidak adil memang keadilan tidak ada berpihak kepada diri kami. Nah, kami sebagai calon perseorangan sudah memiliki surat dukungan 63.054 lembar. Iya. Kemudian dikarenakan administrasi yaitu rangkuman atau yang disebut dengan B1.1 KWK belum lengkap, kemudian kami diberi portal menolak, ditolak. Padahal di PKPU tidak ada kata ditolak, ya kan? Kemudian saya, kalau kita lihat lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih. Berarti dengan kata lain, saya punya hak konstitusi sudah di portal. Iya, oke. Baik Pak, terima kasih atas ininya ya, masukannya. Rasa ketidakadilan itu tetap ada. Pak Suarsa, oke. Dan juga untuk malam hari ini kita tahan sebentar ya Pak, karena kalau untuk malam ini selain kita ngobrol, biasanya kita muter lagu nih, biar agak adem sedikit ya. Yang penting Bapak kayaknya bahagia-bahagia saja, walaupun ketidakadilan ada, tetapi Bapak nyantai aja saya lihat ya. Apa tuh ininya, resepnya Pak? Jadi gini Pak, saya tidak pernah merasa diri saya harus terpuruk, karena saya menjalankan proses pengumpulan surat dukungan itu dengan keikhlasan. Dan di mana biasanya 316 pertemuan dan kunjungan yang telah saya lakukan baik di pulau maupun di mainland Pulau Batam. Jadi ibaratnya ya nggak mungkin lah hal ini membuat saya terpuruk. Dan saya sangat tenang menghadapinya karena dari awal saya katakan saya punya cita-cita ingin merubah Batam. Tapi saya tidak ambisius. Oke, itu yang membuat resepnya salah satu kita bahagia ya. Baik, nanti kita tahan dulu sebentar, nanti kita akan bercerita, mungkin nggak apa-apa lah mengilas balik ya Pak ya. Kalau dibilang luka nggak juga sebenarnya, tidak ya. Jadi maksudnya nanti kita cerita bagaimana perjuangan Bapak dari satu tempat ke tempat yang lain, nggak apa-apa lah kita berbagi. Karena selama ini Bapak nggak terlihat di wajah Batam, jadi kami baru ketemu Bapak hari ini. Saya tidak hanya tidak terlihat di wajah Batam, bahkan saya tidak terlihat di spanduk di jalan-jalan. Nah, tapi bisa mengumpulkan demikian banyak dukungan, itu ada caranya. Tapi jangan dijawab sekarang Pak. Kita nyanyi dulu. Baik, untuk para weber tetap bersama kami untuk warung pojok kita pada malam hari ini, dan kita berdiskusi sehat tentunya dengan Pak JJ, Balon Kota Batam, tetapi ada sedikit ini ya Pak ya, portal. Nanti apa yang dimaksud dan sebagainya kita akan bahas setelah ini. Kita nyanyi dulu sebentar. Kita nyanyi dulu. I can feel
Ada 10 tuh komentar. Baik para member, itu dia satu lagu yang sudah kita putarkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Kayaknya ini ada 10 komentar Pak. Ya. Itu juga nanti Pak Swasat ada yang bertanya nih nomor telepon yang akan dihubungi, mau nelpon. Untuk yang mau telepon silakan hubungi 0853 5630 8683. Boleh di ini Pak, boleh ditulis? Oh ya. Tadi Bapak ada nulis, ada ditulis ya. Oke. Dan juga itu ditulis kayaknya tadi. Selamat malam, bukan yang di sini Pak. Ini yang di mana? Di Wajah Batam sudah ada pertanyaan 10. Ini Bapak lihatnya di mana? Tolong dibantu Pak, karena kita tidak ini. Pak, kalau kita balik ke Pak JJ sebelum kita ini menanggapi pertanyaan dan juga Weber yang bertanya, sudah berapa lama Bapak berjuang untuk mengumpulkan KTP ini? Sejak awal November. Awal November. Tanggal 4. Tanggal 4 awal November sudah mulai bergerak itu tim ya Pak ya. Saya Dan Bapak juga. Kalau boleh kita tanya kemana-mana aja nih Pak jalan? Saya hampir 60% ruli. Ya. Kemudian perumahan juga. Kemudian pulau-pulau. Pulau-pulau juga. Ya, saya banyak mengunjungi menengah ke bawah. Oh, menengah ke bawah. Ya. Karena sebenarnya di Batam banyak yang gitu loh Pak. Ya, kalau kita bicara yang menengah ke atas, menengah ke bawah itu mungkin lebih banyak yang menengah ke bawah gitu ya. Dan juga apalagi untuk rekan-rekan kita yang di pulau yang tidak banyak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka gitu ya, bisa dikatakan demikian. Kenapa saya berani bicara tentang itu, tentang pendidikan saja lah Pak. Kita pergi ke pulau bandingkan dengan pendidikan yang ada di Batam jauh sekali. Dari segi apa? Dari segi semuanya lah, fasilitas dan sebagainya. Padahal itu kan sudah diberikan, sudah ada gitu. Cuma mungkin tidak sampai, belum sampai gitu maksudnya. Nah perubahan seperti itu mungkin yang ingin kita rubah awalnya Bapak. Mencoba untuk. Saya ada tawarkan beberapa perubahan. Iya. Program, bukan perubahan, program yang real untuk masyarakat hinterland, masyarakat pulau. Program saya ada beberapa yang mungkin karena realistik, akhirnya mereka juga pada minat untuk mendukung saya. Ada di satu pulau pertama kali tim saya masuk di sana, tidak ada selembar surat dukungan pun yang mau mereka tanda tangan kan. Kemudian saya bilang ayo bawa saya ke sana. Terus saya pergi ke sana, Pulau Karas ya, saya sebutkan namanya Pulau Karas ya. Kemudian saya jelaskan program-program saya untuk masyarakat hinterland. Alhamdulillah saya dapat 1000 surat dukungan masyarakat di sana. Jadi setiap Bapak turun itu, dari setiap turun di suatu tempat itu langsung bawa kan Pak, misalnya dia untuk meminta surat dukungan waktu itu. Saya bawa surat dukungannya. Dan selalu ada. Dan selalu dapat. Selalu dapat. Oke. Cuma itulah tadi ya. Portal. Bingung saya mau jawabnya, agak gimana juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Pak, ini malam ini ada komen yang saya baca dulu untuk Pak Puji, Pak Hasibuan nih. Malam ZJ, assalamualaikum, salam pantun katanya. Oke, terus juga untuk dari Liliani juga malam, sabar Pak katanya. Oh tetap sabar dan bahagia sih, aman aja. Terus juga untuk dari John Likun juga malam, salam sportif Pak katanya gitu. Terus juga untuk Liliani, mana nomor telepon, bisa telepon nggak? Bisa, silakan telepon. Anda juga bisa langsung berkomunikasi dengan Pak ZJ pada hari ini. Dan juga untuk yang bertanya kayaknya belum ada, itu dari sekian banyak Pak. Dari sekian banyak perjalanan Bapak, itu ada nggak yang paling berkesan? Ada. Nah, gimana tuh? Saya berkesan pada saat saya mengunjungi Ruli-Ruli, kemudian pulau-pulau ya tentunya ya, kemudian beberapa perumahan yang kan sekarang dibilang perumahan ini agak sulit, RT RW-nya, ya gitu deh. Tapi alhamdulillah saya dapat juga kadang-kadang 40%
60%, 80% dari jumlah penghuni perumahan itu. Baik. Dan juga setiap turun itu Bapak sendiri belum lagi yang relawan ya Pak ya? Iya. Belum lagi dari November sekarang bulan Februari terkumpul sekian banyak, berarti masuk di akal nggak hitungannya Pak? Sampai hari kemarin masih ada yang nyetor Mbak. Masih ada? Masih ada yang nyetor dari Bengkong 100, Iya. dari Batu Ampar 150, Iya. dari Lubu Baja 300. Iya. Walaupun udah di portal. Gitu. Iya, sekarang gini, kalau saya tertarik dengan kata portal. Kalau sudah di portal, masih ada langkah nggak Pak? Ada. Nah, jadi langkahnya apa ini? Kan di negara Republik Indonesia ini kan tidak satu-satunya KPU sebagai penyelenggara. Iya. Kan ada namanya Bawaslu, Iya. ada namanya DKPP. Nah kami alhamdulillah kemarin sudah membuat laporan ke Bawaslu dengan melalui pengacara kami Pak Rahman. Mungkin dalam waktu dekat Pak Rahman akan terbang ke Jakarta melaporkan ke DKPP dan kita lihat nanti situasi ke depan bagaimana. Sedang dipelajari juga oleh Pak Rahman dan nanti analisa hukumnya juga sedang dipelajari oleh pengacara saya. Itu associate dengan Hotma Sitompul yang di Jakarta. Mungkin saya akan mengambil kalau memang firm hukumnya dan deliknya, maka saya akan melakukan pelaporan pidana dan perdata. Iya. Untuk batas waktu ada nggak untuk pelaporan ini diatur dalam undang-undang? Jadi sebenarnya kalau kita bercerita, ini kita baru tahap mengumpulkan baru kan Pak? Menyerahkan. Yes. Dan itu kalau Bapak memberikan laporan saat ini ke badan setingkat dari KPU. Bawaslu ya, kan setingkat dari KPU berarti. Kalau mengajukan keberatan ya namanya. Bukan. Jadi di Bawaslu itu kan ada sengketa administrasi, ada sengketa, ada beberapa dan kami ada yang kemarin itu sengketa. Ya. Dan itu kita tidak melewati batas waktu. Berapa? Tidak. Kemarin kan dari berita acara yang tahun 2019 ke kami itu ya, waktu hari Senin itu ya. Nah, itu kan 3 hari ya. 3 hari. Kemarin terakhir kan. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Nah, jadi berarti tinggal kita memberi Bawaslu tentu kan bekerja untuk mengamati segala apa yang kami delikkan dan apa yang akan menjadi jawaban daripada KPU ya, biar kita lihat tunggu waktu prosesnya saja. Apakah dari yang disampaikan pengusutan kita ini akan melewati batas pencalonan nanti? Oh tidaklah, kan pendaftaran baru bulan Juni. Jadi gini, kalaupun kami tidak ada masalah, itu bukan kami lolos, tidak. Berarti kami harus melalui satu lagi fase namanya verifikasi faktual. Setelah lulus verifikasi faktual, maka baru dinobatkan dan ditetapkan oleh KPU menjadi calon resmi. Nah, baru nanti bulan Juni sama-sama mendaftar dengan para calon yang dari partai politik. Dan apakah dengan pengusutan seperti ini, kalau ini diterima oleh Bawaslu dan dinyatakan ini memang deliknya kena gitu Pak, Bapak tetap sama dengan calon-calon yang sudah diloloskan atau berbeda? Ya, waktu itu kan akan terus berjalan. Jadi terus berjalan, mungkin nanti kan harusnya dia sudah periksa saya selesai tanggal 26 kemarin. Nah, yang sekarang pengecekan lagi. Yang sekarang kan adalah fase pengecekan administrasi. Nah, nanti jadi kalau memang masih masuk dalam waktunya dengan schedule-nya nggak ada masalah. Karena yang paling lama kan verifikasi faktual. Iya. Ini juga istilahnya baru nyerahin aja. Ini kok dukungan saya. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya calon perseorangan baru menyerahkan kemudian sudah melewati batas minimum persyaratan dinyatakan lolos atau belum. Nanti masih jauh. Masih jauh Mbak. Jadi verifikasi faktual itu dibutuhkan waktu yang cukup lama karena nggak mungkin kan memverifikasi faktual yang 7,5% atau 10% itu dalam waktu 1-2 hari. Nah, jadi yang kita inginkan adalah bagaimana verifikasi faktual itu kita lolos. Itu lolos tahap akhir namanya.
Nah, setelah lolos tahap akhir, baru terjadilah namanya penobatan sebagai calon resmi untuk wali kota. Wali kota Batam ya. Oke, berarti kalaupun kita berjuang, sebenarnya masih bisa berjuang. Jadi kesimpulannya kita masih berjuang. Iya. Iya, Bapak masih berjuang. Iya, melalui kan karena pada saat rapat kami terakhir itu kan dibilang silakan ke Bawaslu bahwa KPU akan menjalankan apapun rekomendasi Bawaslu. Ya kami melakukan pelaporan lah kepada Bawaslu. Dan alhamdulillah dan mungkin insya Allah nanti Bawaslu bekerja dengan keadilan yang berkeadilan. Ya, kita bantu dengan doa lah ya. Iyalah, nggak ada yang lain. Iya, kita bantu dengan doa biar mereka memang menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Iya. Ya. Dan juga selain langkah-langkah itu, cuma itu ya Pak, langkah terakhir yang kita ambil. Enggak, ada kan langkah. Nanti saya kan mengadukan ke Bawaslu nih. Iya. Ya kan, saya juga boleh mengadukan ke DKPP. DKPP. Dan itu sudah dilakukan. Ya, Belum. secepatnya. Senin saya berangkatkan saya punya pengacara ke Jakarta untuk melaporkan langsung ke DKPP Pusat. Oke, berarti Bawaslu sudah jalan, tinggal Senin insya Allah ke Jakarta. Ke itu Jakarta. pengacara saya ke DKPP Pusat. DKPP itu jalan, dua jalan Nah, itu. satu lagi kan tadi saya udah bilang analisa hukum normalnya itu kan crime law dengan civil law atau pidana maupun perdata itu sedang dikaji oleh Pak Rahman sebagai pengacara yang ada di Batam, pengacara Zeta Zugriansa Eka Anita, dan saya juga meminta kepada pengacara pribadi saya dari asosiatnya Hotman Sitompul untuk mengkaji crime law dan civil law-nya. Oke, berarti ada 3 langkah sebenarnya. Oh iya. Masih, karena itu mungkin Bapak masih senyum-senyum aja sih Bukan, dari tadi. kan ini ibaratnya kan. Iya, Ya saya kan I will do anything for KPU as my service. Iya, benar. That's all. Iya. Dan juga ada yang bilang kemarin Bapak tuh capek atau dan sebagainya, itu tidak benar ya Pak. Capek ya karena kan semalaman nggak tidur, wajar lah. Wajar Manusia mana yang melek 24 jam nggak capek? Iya, tetapi kalau ada hal-hal di lain itu kayaknya alhamdulillah saya di bukti hidup nih, kayaknya Bapaknya enjoy saya boleh sampaikan kepada semua yang menjadi ownernya Wajah Batam, I please to do that for KPU dan with my pleasure. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk malam hari ini sebelum kita lanjut Pak berbagi dan juga harapan dan sebagainya, kita dengar lagu dulu ya Pak. Oke, kita dengar lagu dulu. Baik, untuk para Weber, untuk malam hari ini kami minta waktu 1 jam boleh ya Pak? Masih ada 1 session lagi setelah lagu ini, baru kita tutup ya Pak. Nyantai kan hari ini? Oh iya. Cuma kopi nih kayaknya nggak ada nih Pak. Ngopi nih enak. Tapi Bapak minum kopi Pak? Enggak, saya. Oh nggak kopi, saya yang ngopi Pak. Baik, ngopi dulu. Oke, kita akan tinggalkan dulu 1 lagu dan selepas ini kita akan bercerita tentang harapan Bapak ke depan, khususnya bukan ke KPU dan sebagainya, harapan saja. Dan juga mungkin ada ucapan terima kasih kepada relawan dan sebagainya, tapi kita nyanyi dulu yang satu ini untuk Bapak. Dan para Weber, selepas ini kami akan kembali untuk Anda di Warung Pojok pada malam ini. Make you smile, make you mourn, leave you lonely and alone. I remember how it used to be, with you lying next to me. You held on like you knew. Day would come when you'd slip through. 'Cause I'm a head full of trouble, a fist full of regret. Baby, I know I put you out like a half-lit cigarette. I want so bad to hold you, but it's something I can't do. 'Cause I'm afraid these hands are made for letting go of you.
satu lagu Hands untuk Anda untuk malam hari ini di warung pojok kita. Kita mengenal lebih dekat dengan Pak ZJ atau Pak Zulkriansah pada malam hari ini, calon independen ya Pak. Ini calon yang di portal. Saya yang jadi ketawa Pak jadinya. Saya baru tahu ternyata KPU bisa portal juga ya. Saya taunya portal itu koran Pak. Sistem link juga. Oh ada portal ya. Pak ini ada masukan ini dari para Weber. Setiap warga negara diberi kesempatan dan mempunyai hak untuk berkegiatan berpolitik. Kalau masalah Bapak, kalau pendaftarannya masih jauh katanya Pak, usul ikutin mainnya Pak, jangan menyerah katanya. Terus juga saya lebih setuju Batam dipimpin dari calon independen karena tidak ada beban politik. Nah itu dari John Lincoln namanya. Jadi dia hanya harapan dan juga memberi semangat. Ya, terima kasih Bro. Saya terima semua spirit yang diberikan kepada kami. Iya, dengan tim kita sekalian ya Pak ya, untuk tim dari Pak ZJ. Ya. Silakan Pak untuk mungkin ucapan dulu kepada para relawan dan sebagainya. Sambil saya lihat ini ya Pak, masukan ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Batam yang telah memberikan surat dukungan kepada kami dan relawan yang telah bekerja untuk sampai hari kemarin kami masih mendapatkan surat dukungan yang begitu banyak. Itu di atas 70.000 karena yang di Silon memang hanya 63.054, namun yang kami pegang 10.000 dan pada hari kemarin masih berdatangan surat dukungan ke tempat kami. Dan dengan apa yang kami alami di KPU, mudah-mudahan menjadi terbukanya mata hati masyarakat Batam tentang apa yang ada di sana dan bagaimana sehingga kita bisa menilai profesionalisme dan pemahaman penalahan hukum yang benar dan sempurna harusnya dimiliki oleh komisioner KPU sehingga tidak terjadi sengketa-sengketa yang akhirnya nanti menjadi perjalanan yang cukup panjang di ranah hukum. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan apa yang kami dapat, yaitu portal yang saya sebutkan tadi, adalah menjadi suatu yang dapat diawasi dengan baik oleh masyarakat Batam. Karena dengan apa yang kami alami, maka seluruh kandidat calon wali kota Batam ke depan dapat benar-benar berhati-hati, benar-benar menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga profesionalisme dan pemahaman hukum di KPU semakin sempurna di kemudian hari. Ya, ini juga terima kasih Pak atas harapannya ke depan. Itu kayaknya lengkap semua ya, untuk relawan sekalian, untuk juga pemerintah lagi. Ini katanya Pak tetap semangat dari Yono. Tetap semangat, jangan patah arang katanya. Ntar nanti Bapak nggak mau calon lagi 5 tahun lagi, masih banyak, masih panjang waktu. 4 tahun lagi. 4 tahun lagi ya masih ini. Dan saya belum gagal. Iya, dan juga masih ada. Seperti yang disampaikan Saudara Yono, relawan dari ZJ saat ini masih berjuang ya Pak? Bukan, jadi mereka memang berjuang, mereka betul-betul ikhlas sampai hari ini pun. Mereka masih ada yang di KPU 24 jam. Jadi setelah ditolak Bapak nggak pulang nih? Saya pulang. Enggak, maksudnya yang berkas Bapak nggak pulang? Enggak, dijaga oleh relawan 24 jam. Dan kami kan mengambil langkah di Bawaslu. Karena Bawaslu lah adalah tempat yang kami untuk harus mengadukan segala permasalahan yang mengenai perselisihan atau administrasi di KPU. Jadi kita biarkan kalau Bawaslu bekerja dengan asas keadilan, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh relawan dan masyarakat dan dapat bisa diperbolehkan dan diterima. Sebenarnya sekarang ini, tahapan sekarang ini bukan tahapan untuk bilang tidak bisa ikut atau gagal, belum. Ini tahapan penyerahan. Tahapan penyerahan yaitu adalah verifikasi jumlah dan penyebaran. Nah, kami penyebaran 12 kecamatan, jumlah 63.054 lembar. Nah, jadi
ini tidak bisa, bukan bisa dikatakan wah kamu nggak bisa, kamu gagal. Belum, nanti setelah verifikasi faktual. Jadi tidak perlu nunggu 5 tahun lagi, mungkin kita tunggu dari hasil Bawaslu, yaitu paling lama 12 hari. Kita biarkan, kita serahkan sama Bawaslu untuk melakukan kerjanya dengan seadil-adilnya untuk saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusi. Iya, baik. Karena mungkin bahasa dari para netizen ataupun Weber kita sebenarnya, karena ada beredar Pak di Mensos itu ZJ ditolak gitu itu. Jadi ya, ini sebenarnya gini loh, nggak salah. Para pegiat Mensos penulis itu nggak salah, karena memang itulah yang diterbitkan oleh KPU. Sebenarnya di PKPU-nya nggak ada. Gitu. Oke. Nah itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan itulah tadinya kami mengundang Bapak pada malam hari ini sehingga sebenarnya ini membuka wawasan ya. Iya. Paling tidak ada peristiwa saya ini dapat mengedukasi masyarakat seluruhnya. Iya. Jadi banyak hal-hal yang kita perdapat pada hari ini. Baik, ada lagi yang disampaikan untuk saat ini Pak, karena waktu saya tinggal. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup sampai di sini karena waktu saya tinggal 5 menit. Ya, nah, mungkin harapan dan juga apa yang disampaikan silakan untuk penutup. Saya juga bingung ya, saya cuma hanya masyarakat biasa. Ya. Kok di awal penyerahan sudah di portal, ya kan? Padahal itu tahapan penyerahan, ya kan? Bukan tahapan untuk ditolak atau diterima, ya kan? Sudah di portal, padahal kan saya cuma masyarakat biasa. Jadi nanti akan timbul dalam pemikiran masyarakat, kenapa Zulkifli Hasan diginikan? Pasti orang akan pikir, who the man behind, ya kan? Akhirnya menjadi konotasi yang tidak baik kan di Batam ini. Karena pastilah tidak semua masyarakat itu tidak berpikiran seperti saya tadi bertanya, who the man behind. Itulah. Jadi mudah-mudahan dengan putusan Bawaslu nanti semuanya tidak mereka-reka, kita juga tidak menuduh-nuduh. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Baik, terima kasih. Kalau ada berita terbaru nanti Pak, kita undang lagi Bapak untuk hadir di sini, boleh? Boleh. Alhamdulillah ya. Baik, untuk malam hari ini terima kasih sekali dengan waktu Bapak yang sudah diluangkan bersama Wajah Batam pada malam hari ini. Kami ikut mendoakan apa yang menjadi perjuangan Bapak dan juga pengacara-pengacara Bapak yang saat ini bekerja bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, untuk para Weber, demikian obrolan bahagia kami, obrolan santai kami pada malam hari ini dengan Bapak ZJ. Dan juga untuk Anda yang sudah memberikan komen, terima kasih banyak. Yang sudah memberikan like juga terima kasih banyak. Kita akan berjumpa kembali besok pada jam 20:31 waktu Indonesia Barat. Karena hari ini saya sudah 1 jam pas menemani Anda, dan saya tutup dengan satu lagu terakhir untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan juga untuk Anda yang sudah memberikan tanda like, tanda hati, komen, terima kasih banyak dan selamat malam. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Wajah Batam. Waalaikumsalam.
dia udah melapor dia lolos dari sini.